Hello guys, welcome back to my channel. Hi, it's me, Ulia Septiana Pratiwi. So, in this video, I would like to share about my English lesson plan, especially for biography text. So, this lesson plan for 10th grade. Biography is one of types of recount text. To make me more clearly in explaining my English lesson plan, so let me continue my sharing in bahasa. So, modul ajar ini dirancang untuk 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 pertemuan kali 2 jam pelajaran dikali 45 menit. Domain atau elemen pada pembelajaran ini adalah menulis mempresentasikan. Dan capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase E, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi. Melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca dan huruf besar. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Mereka menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan digital. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka dalam modul ajar ini dirumuskan 4 tujuan pembelajaran yang terdiri 1. Melalui kegiatan menyimak gambar, peserta didik mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks biografi dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. 2. Melalui kegiatan menyimak video, peserta didik menguraikan makna tersirat dan tersurat dari suatu teks biografi dengan percaya diri. 3. Melalui metode diskusi kelompok, peserta didik membuat teks biografi sesuai dengan tema yang telah diberikan dengan kreatif, tepat, dan juga menarik. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan penugasan, peserta didik mempresentasikan hasil karya teks biografi yang telah dibuat dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah project-based learning dan collaborative learning dengan metode pembelajaran, diskusi, ceramah, penugasan, dan juga presentasi. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang digunakan ada laptop, LCD proyektor, internet, PowerPoint, handphone, Canva, dan juga Padlet. Kemudian, berkaitan dengan rencana asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Asesmen diagnostik terdiri dari asesmen diagnostik non-kognitif dan juga kognitif. Asesmen diagnostik dilakukan di luar jam pembelajaran dengan membagikan Google Form ataupun angket kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan minat, kesiapan belajar atau readiness, serta gaya belajar peserta didik. Sedangkan asesmen formatif dilakukan pada setiap pertemuan. Pada pertemuan pertama, tugas yang diberikan kepada peserta didik adalah mereka diminta untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari biografi teks. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, peserta didik mendapatkan tugas untuk membuat sebuah proyek, yaitu membuat teks biografi dengan tema pahlawan nasional Indonesia. Peserta didik menemukan dan memilih satu tokoh pahlawan nasional mereka, kemudian mereka diminta untuk membuat teks biografi tersebut. Selain penilaian kognitif dan keterampilan, pada asesmen formatif juga terdapat penilaian sikap peserta didik. Modul ajar ini juga memuat pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yang dibuat pada modul ajar ini adalah diferensiasi pada aspek konten atau isi dan juga diferensiasi pada aspek produk. Diferensiasi konten atau isi dilakukan dengan penyajian berbagai macam jenis konten atau materi, yaitu berupa gambar dan juga video. Sedangkan diferensiasi produk yang dibuat adalah dengan guru menyediakan berbagai macam jenis pilihan bentuk atau output produk seperti infografis, narasi, video monolog, ataupun rekaman audio.
Jadi, peserta didik nanti dapat memilih jenis tugas yang akan dibuat sesuai dengan minatnya mereka masing-masing. Kemudian, jika dikoneksikan dengan teori belajar, maka modul ini telah mencerminkan teori kognitif dan konstruktivisme dari Jean Piaget, serta teori perkembangan sosial dari Vygotsky. Kenapa? Ya, karena modul ajar ini menggunakan model pembelajaran project-based learning, di mana model pembelajaran project-based learning tidak hanya membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam pembelajaran, namun juga mampu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam. Menurut teori kognitif dan konstruktivistik yang disampaikan oleh Jean Piaget, perkembangan kognitif seseorang sebagian besar itu ditentukan oleh penanganan objek dan interaksi aktif dengan lingkungan. Dalam kaitannya dengan perkembangan kognitif, teori konstruktivistik Piaget menyampaikan bahwa pengetahuan akan lebih bermakna jika dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik, terutama sejak mereka kecil. Peserta didik akan lebih memahami suatu pengetahuan ketika mereka merasakannya secara langsung melalui indera dan didasarkan pada pengalamannya sendiri. Sejalan dengan pembelajaran berbasis proyek, pengetahuan yang peserta didik dapatkan lebih berfokus pada proses bagaimana memperolehnya dibandingkan bagaimana mereka mengingat pengetahuan tersebut. Karena itu, untuk mendukung proses perkembangan kognitif dalam pandangan konstruktivisme, seorang guru bisa menerapkan pembelajaran berbasis project-based learning dalam kelas. Dengan melalui metode pembelajaran ini, guru menjadikan pengetahuan menjadi lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik. Kemudian memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menemukan dan mencari solusi dari pemikirannya sendiri, serta mengarahkan peserta didik untuk menerapkan solusi yang ditemukan dalam belajar dan di kehidupan nyata. Kemudian, teori Vygotsky yang berfokus pada aspek sosial pembelajaran juga memiliki kaitan dengan project-based learning. Menurutnya, interaksi sosial dapat memicu pengembangan ide-ide baru dan memperkaya intelektualitas peserta didik. Interaksi yang berlangsung dengan orang dewasa atau teman sebaya mampu membuat peserta didik belajar lebih efektif. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pembelajaran berbasis proyek lebih banyak menekankan pada kegiatan berkelompok. Melalui interaksi peserta didik dengan teman atau kelompoknya, maka perkembangan intelektual peserta didik bisa didapat dengan lebih cepat. Dalam zona perkembangan terdekat atau zona of proximal development yang disampaikan oleh Vygotsky, terdapat dua tingkat perkembangan yang berbeda. Pada tingkat perkembangan aktual, peserta didik bisa mempelajari dan meningkatkan pengetahuannya atas upaya mereka sendiri. Lalu, pada tingkat perkembangan potensial, peserta didik dapat mencapai perkembangan intelektual dengan bantuan orang lain. Salah satunya adalah teman mereka sendiri. So, that's all enough from me, guys. And thank you for your attention and see you. Dan semoga membantu. Terima kasih.